Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025. Bersama saya Pendeta Aditulus Arianto, kita akan merenungkan Sabda Tuhan dengan tema yaitu belajar mengenal Kristus. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Dengan kerinduan kami Tuhan, saat ini kami datang menghadap-Mu. Kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk kami semakin mengenal Engkau. Dan kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang menuntun kami. Supaya Roh-Mu itulah yang memampukan kami untuk kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 20. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Demikianlah bacaan sabda Tuhan yang berbahagia yang setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Kita mungkin sering mendengar istilah belajar sampai ke negeri Cina. Ya, itu menuju atau mempunyai arti bahwa ya selain bahwa di Cina itu memang salah satu sebagai pusat peradaban, salah satu sebagai pusat pembelajaran, pusat keilmuan di daerah atau bagian timur Asia begitu. Tetapi juga menunjukkan bahwa belajar itu harus melampaui apa yang sudah kita tahu. Atau juga belajar berarti kemudian dilakukan terus-menerus tanpa henti. Kapan kita akan berhenti belajar? Maka jawabannya adalah ketika Tuhan sudah memanggil kita. Kita nggak punya kesadaran lagi, itu adalah titik akhir kita dalam belajar. Tetapi selama kita masih hidup di dunia, maka kita punya satu tanggung jawab, yaitu untuk terus belajar. Belajar tentang apa? Banyak hal. Nggak hanya belajar di sekolah, nggak hanya belajar tentang ilmu-ilmu yang lain melalui berita atau melalui pengembangan iptek yang ada, tapi juga berbagai hal yang ada di dunia ini kita bisa belajar akan semua itu. Bahkan kita mungkin yang nggak pernah ganti genteng, belajar ganti genteng, nggak pernah ganti keran, belajar ganti keran, itu juga bagian dari belajar. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, konsep belajar ini jugalah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita tentang mengenal Kristus. Kenapa? Karena mengenal Kristus itu nggak ada habisnya. Kristus itu sangat kompleks. Kristus itu ajarannya sangat berat. Apa yang Tuhan ajarkan, kita sendiri tahu bahwa semuanya itu baik. Yang Kristus ajarkan itu luar biasa baik. Tetapi juga luar biasa susahnya. Termasuk dengan apa yang dikatakan oleh penulis Efesus di dalam teks yang kita baca pada saat ini. Ketika penulis Efesus mengatakan bahwa kamu sekarang bukan lagi seperti yang dulu. Kamu sekarang harusnya hidup lebih baik. Kenapa? Karena kamu harusnya sudah meninggalkan kedegilan hati, meninggalkan keserakahan, meninggalkan semua yang kemudian seenaknya sendiri, suka-suka hati sendiri. Kenapa? Karena engkau sudah belajar mengenal Kristus. Kalau bahasanya, kamu telah belajar mengenal Kristus. Itu menjadi PR besar bagi kita. Tapi juga perlu kita sadari bahwa kadang kita dalam belajar itu ada jatuh bangunnya. Kita dalam belajar juga nggak sempurna juga.
ya nggak apa-apa. Belajar itu tidak harus selalu langsung menjadi sempurna, tidak. Tetapi setidaknya ada progres, ada peningkatan dalam kualitas kehidupan kita sejak kita mengenal dan belajar tentang pengenalan kita akan Kristus. Kalau kita sudah belajar mengenal Kristus tapi toh kemudian tidak ada progres sama sekali dalam kehidupan kita, itu yang salah, itu yang keliru. Kalau kita sudah belajar mengenal Kristus tetapi yang kita umbar masih kesukaan hati kita sendiri, masih keinginan kita sendiri, yang penting saya happy, yang penting saya suka, tentu itu bukan menjadi sesuatu yang sepadan dengan apa yang Kristus ajarkan. Naik turun, jatuh bangun menjadi sesuatu yang biasa. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mau terus belajar, mengupgrade diri kita untuk mengenal Kristus, untuk semakin dekat dengan apa yang Kristus ajarkan dalam kehidupan kita. Kristus tidak mengajarkan kedegilan hati. Kristus tidak mengajarkan sebuah keserakahan. Kristus pun juga tidak mengajarkan untuk kita mengumbar keinginan kita, pikiran kita. Tetapi Kristus mengajarkan tentang cinta kasih seperti yang Ia nyatakan. Oleh karena itu, teruslah belajar. Kalaupun engkau jatuh, bangun lagi, terus belajar. Kalaupun kita harus tersungkur, nggak apa-apa, bangun lagi, minta kekuatan Tuhan, dan kita terus belajar. Belajar untuk apa? Belajar menjadi orang Kristen, belajar menjadi pengikut Kristus yang semakin berkualitas, seperti apa yang Kristus kehendaki. Selamat belajar, selamat terus meningkatkan kualitas diri di dalam pengenalan akan Kristus. Tuhan memberkati. Mari saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengaku bahwa kehidupan kami tidaklah sempurna. Ketika kami ingin mengenal tentang kasih Kristus, kami ingin belajar tentang apa yang Kristus ajarkan kepada kami, seringkali kami terjatuh, seringkali kami pasang surut, dan seringkali kami tidak konsisten. Tetapi kami yakin dan percaya, ketika kami terus memiliki keinginan untuk belajar, untuk mengupgrade diri kami, meningkatkan kualitas iman kami, Tuhan akan senantiasa juga menolong dan memampukan kami. Oleh karena itu ya Allah, mampukanlah kami, tolonglah kami, dan kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang terus memimpin kami, untuk kami semakin belajar, terus mengenal akan Kristus dan setiap apa yang Ia ajarkan kepada kami. Bapa dalam surga, saat ini kami bersama menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kami. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam pemulihan kesehatan mereka, baik oleh karena usia ataupun juga oleh karena sakit yang sedang dirasakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Soehardi, Bapak Priyono, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauribu, Ibu Sarti Putih Santoso, Ibu Mardiutomo, Ibu Atmiartini Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amuresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Mutati, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Dinugroho, Ibu Anita Nasib, Ibu Warni, anak Yarema, anak Nasya Alna Putri, dan juga saudara-saudara kami serta anak-anak kami yang lain. Kami menyerahkan Tuhan seluruhnya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang hadir di dalam pribadi, saudara, orang tua, dan anak-anak kami ini. Kiranya dalam setiap perjuangan mereka, Tuhan mencurahkan kekuatan dan damai sejahtera-Mu. Dan kami juga menyerahkannya Bapa untuk berbagai pergumulan yang kami miliki. Kiranya Engkau yang hadir menolong kami, karena kami tahu Engkau memahami setiap pergumulan kami yang kami katakan maupun yang kami tutupi dan tidak terkatakan satu kata pun. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami ini yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.